Saya dapat 12 soal. Wow, oke. Lumayan. Masih kurang cepat ya. Jadi nanti kalian harus punya target. Jadi Bu Moli sekali lagi ingin meyakinkan pada kalian soal bahasa Indonesia itu bisa jadi pundi-pundi kalian mengumpulkan poin karena bisa terukur soalnya. Gampang ya, lari kemanapun akan ketahuan ya. Kalau kalian lihat ini ya trik-trik yang selama ini Bu Moli sampaikan pada kalian. Baik, sekarang Bu Moli minta Fajrul nomor berapa nih yang sanggup mengerjakan yang insya Allah benar. Silakan. Nomor berapa? Nomor 5, Bu. Oke, baik. Nomor 5. Baik, jawabannya? Yang D, dodol. Oke, jelaskan kenapa jawabannya benar. Karena waktu di teksnya kajian ini menyampaikan Robert Friben. Nah, Mm-mm, harusnya yang lebih cocok tuh imbuhannya di kajian ini disampaikan Robert Friben dari Michigan. mhm. Gitu. Oke, baik. Itu masih pakai feeling ya, enakan nggak enakan ya. Nah, baik, Bu Moli kembali lagi ke teori ini nih. Jadi kalau ada soal kalimat efektif itu hanya kalian bisa mengerjakan dengan menganalisisnya dengan 5 cara ini. Pertama kalian amankan dulu subjek dan predikatnya ya. Subjek dan predikat saja, objek pelengkap itu bisa ada, bisa tidak, keterangan juga sama. Nah, kalian lihat di sini. Kalau di sini rapih, bersih, tidak ada apa-apa, bisa dipastikan ini subjek kan? Nih, kan apa yang menyampaikan kajian ini? Ini subjek. Tidak bisa dipungkiri bahwa ini subjek karena di sini tidak ada preposisi. Kemudian kalian pernah ingat Bu Moli pernah menyampaikan kalau ada me berditer, ini kemungkinannya jadi predikat. Nih, kalau kita lihat syarat yang pertama ini sudah terpenuhi sebenarnya ya. Nah, cuma kita lihat dari logikanya. Kajian ini menyampaikan Robert Friben. Ini kan tidak logis ya. Harusnya kan Robert Friben menyampaikan kajian ini gitu kan. Atau kajian ini disampaikan oleh Robert Friben gitu kan logikanya. Nah, kalau kalian ingat di sini, nah berarti kalau seperti ini agak sungkan kita menyebut bahwa ini objek. Karena walaupun di sini menyampaikan bisa disampaikan, tapi logikanya tidak jalan. Maka kalian ambil cara yang kedua. Jadi kalian pasifkan. Jadi di sini ya, sekali lagi Bu Moli ingatkan. Kalau kalian menghadapi soal seperti itu, jadikan patokan, nanti kalian analogikan. Jadi kalau kalian menemukan untuk mengamankan subjek predikat, kalian pakai cara ini. Buang preposisi di awal kalimat. Nah, jika hasilnya tidak logis, pasifkan predikat. Nah, kasus ini sebenarnya sudah jadi subjek dari predikat gitu kan. Subjeknya ada, predikatnya ada, tapi tadi ini Fajrul mengamatinya ini ada ketidaklogisan ya. Maka kalau tidak logis, pasifkan saja predikat. Betul, jadi jawabannya yang D. Oke, pintar. Nanda, nomor berapa Nanda yang yakin benar? Saya nomor 3. Oke, baik. Cek. Kesalahan penulisan kata imbuhan, kata berimbuhan yang bercetak miring pada paragraf tersebut. Oke, kita lihat lagi ke atas. Nah, ini membantu. Menurut Nanda, kata membantu baku atau tidak? Itu baku. Baku ya, oke. Ini baku. Menyetabilkan? Enggak, harusnya menstabilkan. Kata dasarnya apa? Stabil. Oke, stabil. Berarti kalau kita ingat rumus kata SP, ini tidak luluh ya. Karena fonem yang keduanya konsonan. Nah, berarti di sini ini tidak ya. Oke, sekarang kita lihat mencantumkan baku tidak? Iya, Bu. Baik, karena kata dasarnya cantum ya, tidak ada masalah, tidak ada peluluhan. Berikutnya, mengetahui baku tidak? Baku. Baku juga. Nah, berarti di sini otomatis menyantumkan menjadi tidak baku. Nah, berarti di sini nomor berapa?
Jawabannya? Nomor 1. Nah, oke, kita lihat pilihannya. Tidak ada yang satu saja. Yang Nomor satu itu, 2 dan 5. nah, kalian hati-hati ya dengan penomoran ini. Mungkin saja secara konsep kalian sudah paham, tapi kalau kalian tidak teliti bisa terjebak. Jadi yang nomor 1 itu bukan menyetabilkan, tapi nomor 1 itu membantu ya. Nah, menyetabilkan itu nomor 2. Oke? Nah, berarti di sini yang tidak baku nomor 2 dan nomor 5 ya. Nah, berarti jawabannya? Yang E. Oke, baik, pintar Nanda. Nah, Bu Moli hanya ingin mengingatkan saja ini ya. Ada yang disebut sebagai hukum KTPS. Nah, untuk poin 1 dan poin 2, barangkali kalian juga sudah paham ya. Jadi ini bunyinya itu apabila ada awalan me menghadapi kata dasar, ingat ya. Jadi yang harus kalian pahami itu kata dasar, bukan kata yang lain. Kata dasar yang dimulai oleh fonem K, T, PS, pertama akan luluh atau lebur atau hilang. Kapan? Jika fonem yang keduanya sama dengan vokal. Vokal itu A, I, U, E, O ya. Nah, jadi kalau misalnya ada kata simpan, ini S, kemudian fonem yang keduanya vokal pasti menjadi menyimpan. Tolong, menolong, kawal, mengawal, pukul, memukul. Nah, sampai sini Bu Moli yakin kalian juga sehari-hari sering mengucapkan ini tanpa kesalahan. Nah, barangkali di sini godaannya. Kalau ada tafsir, harusnya jadi menafsirkan kan. Kalau di sini ada kata konsumsi, itu. Ini ada kata konsumsi, banyak orang yang masih mengatakan mengkonsumsi itu. Padahal kalian harus patuh dengan si hukum KTSP ini, mengonsumsi. Nah, ini juga kan dari mempopulerkan kan. Nah, ini pasti jadi memopulerkan. Jangan bilang nggak enakan ya, karena memang kalau hukum itu kadang-kadang juga tidak membuat tidak nyaman, tapi itu yang harus dilakukan. Nah, mempublikasikan juga yang betul mempublikasikan, menyosialisasikan, menyurvei, dari kata dasar survei, menyurvei, menyinergikan, atau tiba-tiba orang mengatakan memesona, atau misalnya ya ketahuan memerkosa. Nah, ini tidak ada ampun gitu, karena memang aturannya seperti itu. Nah, di sini ada kekecualian itu hanya 3 yang Bu Moli ketahui ya, barangkali juga kalau dicari masih ada lagi, tapi yang Bu Moli temukan dalam soal gitu ya, sederhananya. Jadi anomalinya ada kata mengkaji, yang artinya menelaah, ada mempunyai, mengapa tidak mempunyai, gitu, karena pengucapannya jadi sulit, terlampau sengau, terlampau nasal ke hidung. Kemudian mengkilat, karena tidak semua orang paham kalau mengkilat itu kata dasarnya kilat. Maka ini dipakai anomali pengecualian. Mengkaji, ini membedakannya dengan mengaji, karena mengaji maknanya terlampau spesifik. Nah, di sini juga ada yang tidak luluh kan, mentraktir, mengkritik, mengkristal, memproses, memproduksi, mentransfer, menstabilkan. Nah, tadi ya, menstabilkan. Nah, kemudian di sini ya, untuk 1 dan 2 Bu Moli yakin kalian sudah paham ya. Hanya tinggal ini aja nih, yang ini. Yang kuning ini kalian pahami, bisa jadi jebakan. Kemudian yang ketiga, ini yang kadang-kadang orang tidak tahu, tidak semua orang tahu, bahwa ternyata ada ini lain lah, hukum lain gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada kata, misalnya protes, memprotes. Nah, tapi prosesnya jadi pemrotes, orangnya jadi pemrotes, bukan pemprotes, tapi pemrotes. Nah, kan ini mengapa gitu? Jadi kalau harusnya kan tadi kan protes, memprotes, harusnya mempem gitu. Dan ini tidak luluh. Nah, tapi di sini terlalu banyak bunyi bilabial, ada up, up gitu, ada 3 di sini. Maka yang dikorbankan adalah pada kata dasarnya, pemrotes, pemproses. Nah, pasti tahu ya ini dari proses. Pemrogram, gitu, pemproduksi, gitu kan. Nah, jadi di sini kalian harus hati-hati dengan yang ini ya, yang poin 3. Ini biasanya jadi jebakan.
Kalau 1, 2, Bu Molly yakin sudah familiar ya. Nah, berikutnya juga ini nih, kalian juga nanti diminta ketelitiannya. Misalnya ada kata memperhatikan atau memerhatikan. Nah, kan kalau kalian ingat rumus 1, 2, kesannya memerhatikan. Padahal di sini kan yang menghadapi kata dasar. Padahal kata dasarnya di sini hati gitu kan. Hati, perhatikan, memperhatikan. Bukan kata dasarnya bukan perhatikan, bukan perhati, tapi hati, perhatikan, memperhatikan. Seperti oleh. Oleh itu bukan memperoleh, tapi memperoleh. Tapi pengaruh. Nah, ingat kalau pengaruh menjadi memengaruhi. Mengapa? Karena kata dasarnya pengaruh, bukan aruh. Nah, kan ini banget gitu kan, tipis banget di sini perbedaannya. Nah, ini ketelitian kalian. Nah, hal-hal yang seperti ini kalian punya catatan khusus, catatan pribadi ya. Nah, ini barangkali nanti di pemahaman dan PPU bisa keluar yang seperti ini. Nah, berikutnya Bu Molly selalu mengingatkan hal-hal yang nampaknya orang mengabaikannya. Ambil contoh, orang masih mengatakan indera penglihatan. Coba dengar aja guru biologi kalian. Indera penglihatan. Nah, karena merasa benar karena biasa pendengaran, indera pendengaran, indera perasa, betul perasa karena merasakan. Tapi kalau ini juga kan melihat bukan melihat, harusnya pelihatan. Perasa, pelihat, pendengar gitu karena mendengar. Jadi kalau ininya jadi pen. Kalau me-nya me kosong, me zero, pe-nya pe kosong juga. Dia yang betul pelihatan, pendengaran. Nah, kalian hati-hati tidak ada kata pengrajin ya, karena tidak ada kata kerja mengrajin. Karena rajin itu langsung kata sifat. Kalau kata sifat, pe di awalnya. Kan ada pemalas, nah berarti perajin. Pemalas, perajin, sakitan. Gitu. Ini hati-hati ya. Ini UTBK tahun lalu ada pengrajin, padahal orang akan agak sulit mengatakan bahwa itu tidak baku karena biasa diucapkan gitu ya, dan tidak pernah melihat rumusnya seperti apa. Nah, kalian harus mulai cermat. Seperti ini berulang-ulang Bu Molly sudah sampaikan. Jangan pernah mengatakan kalian pecinta musik klasik misalnya. Faiza pecinta musik klasik, hati-hati. Karena kalau pecinta bercinta gitu ya, Faiza selalu bercinta dengan musik klasik. Wow gitu. Harusnya pencinta karena Faiza mencintai musik klasik. Kayak Bu Molly misalnya pencinta film ini, film yang Cinema Award, film-film yang indie ya, suka Bu Molly. Nah, jadi di sini hati-hati. Karena kalau misalnya kalian mengatakan pecinta, nah sama dengan analogi dari dagang, berdagang, kalau kemudian orangnya jadi pe. Tapi kalau misalnya prosesnya si perdagangan, berper gitu. Nah, kalian juga hati-hati, orang masih suka ini kan, ada mukim, nih. Kemudian ada bermukim, nih. Bermukim, nah kalau bermukim jadinya kan permukiman. Nih, permukiman. Orang masih mengatakan pemukiman loh. Kalau pemukiman maknanya beda gitu. Kalau misalnya di sini ada pemukiman, memang ada kata itu, ada mukim gitu. Kemudian ada memukim, biasanya memukimkan. Nah, berarti di sini tidak salah pemukiman, tapi maknanya beda, bukan seperti yang pemukiman. Tidak seperti yang selama ini orang bayangkan. Saya tinggal di permukiman. Perumahan itu permukiman, tempat bermukim bukan pemukiman. Kalau pemukiman itu proses memukimkan. Misalnya ada bencana diungsikan, kemudian dimukimkan di suatu permukiman. Prosesnya memukimkan. Jadi pemukiman, misalnya pemukiman korban banjir, misalnya dimukimkan di mana gitu. Kayak nih. Jadi hati-hati ya permukiman. Nah, ini juga ya yang Bu Molly di ini ya, ada perkotaan ya.
pernah mendengar perkotaan. Nah, perkotaan. Tapi mengapa orang mengatakan pedesaan ya? Harusnya kalau ada perkotaan, di sini harus perdesaan. Nih, kan ini yang tidak terpikirkan. Nah, kalian juga kan ingat, ada perkampungan, betul nggak? Nah, perkampungan. Jadi seolah-olah kita itu berbahasa itu hanya mendengarkan dari yang orang ucapkan tanpa dipikirkan. Nah, kalian hati-hati kalau di dalam soal kan yang diminta nalar kalian nih. Pengetahuan dan pemahaman umum terutama. Jadi kalau misalnya di sini ada perkotaan, betul. Ada perkampungan, berarti bukan pedesaan, harusnya perdesaan gitu. Karena kan sama nih, ada kota, desa, kampung kan sama posisinya ya. Maka logikanya harusnya perdesaan gitu. Oke, nah ini ya tambahan. Baik, jadi tadi sudah betul. Jawabannya yang ini. Baik. Faiza nomor berapa yang yakin betul? Sudah mulai Nomor paham? 10, Bu. 10, oke. Iya. Nah, baik. Berikut merupakan posisi. Yang Bu, yang I. Oke, baik, pintar. Nah, Bu Moli juga selama ini tidak pernah tidak pernah berliterasi mengenai yakni. Kadang-kadang juga timbul keraguan yakni itu apa ya. Nah, karena soal ini Bu Moli intip ya teorinya. Nah, berarti di sini yakni itu sebenarnya konjungsi penegas atau intensifikasi, tuh ada istilah lain. Intensifikasi. Nah, contoh konjungsi penegas atau intensifikasi yakni yaitu umpama, misalnya, ringkasnya, akhirnya. Nah, itu namanya konjungsi intensifikasi. Jadi betul. Kan ini banget gitu, sedih banget kalau kita salah gara-gara seperti ini ya, memilih yang satu di antara 5 ini, kemudian kalian akan lama gitu, bulak-balik gitu. Tapi sebenarnya ada cara gampang bagaimana membedakan preposisi dengan konjungsi. Nah, kalau yang namanya preposisi, dia hanya akan membentuk keterangan biasa. Bu Moli ambil contoh. Nisrina sedang belajar bahasa Inggris. Oke. Nah, kalau bahasa Inggrisnya BI-nya kapital, berarti ini mata pelajaran. Tapi kalau Bu Moli sedang belajar bahasa Inggris, B-nya tidak kapital, karena Bu Moli belajar bahasa Inggris sebagai bahasa, bukan sebagai mata pelajaran ya, hati-hati. Nah, kalian bandingkan, di sini ada konjungsi, ketika itu konjungsi. Yang merahnya Bu Moli tebalkan itu konjungsi. Bedanya kalau konjungsi seperti ini. Nah, jadi sebenarnya konjungsi itu adalah keterangan, tapi dia membentuk klausa bawahan. Mengapa? Karena di sini ada subjek lagi. Nih. Siapa yang datang? Cantika. Bagaimana Cantika datang nih? Cantika datang, ada predikat. Nah, beda ya. Itu namanya konjungsi. Jadi kalau konjungsi itu keterangan akan membentuk klausa bawahan. Ini ya, cantikanya subjek karena ada predikat. Jadi setiap ada predikat itu namanya klausa. Nih, ini beda. Nah, kalau preposisi ini yang tidak ditebalkan, merah tapi tidak ditebalkan. Ini membentuk keterangan biasa, kan tidak bisa siapa rumahnya ke bagaimana rumahnya, bagaimana ke rumahnya, kan tidak nyambung, maksa judulnya. Nah, jadi sekali lagi kalau misalnya kalian ada konjungsi tapi tidak yakin gitu, tidak yakin. Nah, bisa saja kan kalau pakai kecuali cari yang anomali gitu kan. Tapi kalau masih tidak yakin, nah secara konsep kalian paham kalau konjungsi dia membentuk klausa bawahan, keterangan tapi keterangannya membentuk klausa bawahan. Kalau preposisi keterangan biasa saja, bisa keterangan tempat, bisa keterangan tujuan dan seterusnya. Oke, baik, pintar Faiza, terima kasih. Baik, berikutnya coba Fredericus dipanggilnya Frederick, Rainer atau siapa? Rainer, Bu. Rainer, oke. Namanya bagus banget. Baik, Rainer nomor berapa yang yakin bisa? Nomor 8. Oke. Baik. Silakan. Yang mana?
Yang E. Ya, oke, pintar sekali. Baik, mengapa? Kalau setahu saya Bu, yang kalau misalnya yang ke dipisah itu menunjukkan arah atau tempat. Mhm. Oke, baik. Jawaban yang bijaksana ya. Bagus. Jawabannya juga santun. Setahu saya, oke. Baik, terima kasih Rainer. Benar. Nah, kalau Bu Moli kembali ke konsep ya, Bu Moli perkuat konsep kalian. Kalau Rainer kan titik tekannya ke cara penulisan ketujuhnya yang salah ya. Kalau Bu Moli lihatnya yang benarnya di sini. Gitu. Dua-duanya bisa ya. Dua cara pandang yang berbeda tapi ujung-ujungnya menuju satu kebenaran gitu ya. Nah, Bu Moli perkuat konsepnya. Ketika kalian menulis angka atau bilangan, nih, ini kalau Bu Moli temukan ada 5 gitu ya. Ada 5 secara garis besar. Kalau ini kalau ditelisik lagi sih ada juga, tapi Bu Moli sesuaikan dengan kebutuhan soal. Nah, yang pertama, jika menemukan 1 dan 2 kata, maka akan ditulis pakai huruf. 10 itu kan 1 kata, maka huruf. 5 juta 2 kata. 7 miliar, 9 triliun, ini 2 kata. Nah, sekalian Bu Moli ingatkan, nulis miliar tidak pakai Y ya. Miliar pakai I. Triliun, isi lupa. Karena yang kayak gini di PPU sangat mungkin keluar. Nah, jadi ini. Kemudian kalau 3 kata atau lebih, ini akan ditulis pakai angka. Nih, contohnya 125 itu 4 kata, berarti nulisnya gini, dan seterusnya. Kemudian poin yang ketiga, sebuah kalimat mutlak. Nih, Bu Moli galak pakai mutlak. Kalau mutlak itu tidak bisa diganggu-gugat. Ini tidak boleh diawali angka. Jadi kalau ada 125 tewas pada musibah itu, nah itu tidak bisa. Lebih baik strukturnya yang diubah. Pada musibah itu tewas 125 orang. Poin yang keempat, dalam rincian semua akan ditulis pakai angka, semua angka. Ibu membeli 10 kilo beras, 5 kilo ayam, 3. Nah, padahal sebenarnya kita tahu 10 pasti pakai huruf gitu kan. Nah, tapi di sini semuanya akan menjadi ditulis pakai angka kalau rincian. Kemudian yang terakhir, yang Rainer sampaikan, penulisan angka Romawi. Nah, angka Romawi itu ada 3 yang benar, 3 cara. Boleh menulis ke 7, tapi pakai tanda hubung, kemudian di sini Arabik ya, angka Arabik. Nah, atau kalian tulis ke-7 digabung. Kemudian boleh juga pakai Romawi. Toh angka Romawi itu kita baca pakai ke juga. Kan tingkat ya, kalau Romawi itu menunjukkan tingkat. Jadi ke-7. Makanya kita tidak boleh menulis ke kemudian ditambah Romawi gitu. Karena kita nanti akan bacanya ke-7 gitu kan. Tidak boleh seperti ini. Oke. Terima kasih Rainer. Baik. Nah, artinya kan kalau seperti ini, oh ternyata misalnya bisa juga dengan cara pandang Rainer, bisa juga dengan cara pandang Bu Moli. Nah, tinggal kalian pilih yang mana yang nanti bisa lebih cepat mengerjakannya gitu. Oke. Baik. Sekarang coba. Oke, Rama ada. Hai Rama. Rama ada enggak? Oke, Rama tidak ada. Baik, sekarang coba kembali lagi ke Fajrul. Fajrul nomor berapa lagi yang yakin? Nomor 11, Bu. Oke. Ya. Jawabannya? Jawaban saya yang A. Mengapa? Karena saya jawabnya tuh jadi yang B, apa saja pendorong penyakit diabetes tuh ada jawabannya. Kapankah penyakit diabetes menduduki kenaikan peringkat? Ada jawabannya. Apa yang akan ditimbulkan dari adanya komplikasi diabetes? Ada jawabannya.
gini, apa saja yang dimaksud Maaf dengan Bu, ngejepret. penyakit diabetes? Nah, apa saja yang dimaksud dengan, oh iya nggak apa-apa. Apa saja yang dimaksud dengan penyakit diabetes? Ini pertanyaannya kan rada aneh ya. Kalau apa saja yang dimaksud dengan penyakit diabetes, maksudnya apa gitu? Tapi misalnya apa saja pendorong penyakit diabetes? Oke, kalau seperti ini bisa kita lihat nih, mana ada kata pendorong? Pendorong. Nah, ini kan faktor pendorong penyakit diabetes, yakni kelebihan berat badan atau obesitas. Nah, ini Bu Moli perbaiki ya, ingat rumus TSMYY. Tetapi sedangkan melainkan, yakni yaitu pasti ada koma ya, ini Bu Moli perbaiki saja, mengingatkan juga pada kalian. Nah, jadi kalau yang ini ada gitu kan, ada jelas. Ini ada. Kapankah penyakit diabetes menduduki peringkat? Nah, kenaikan peringkat. Nah, lihat kata ini langsung aja di scanning. Oh, di sini ada peringkat. Oh, peringkat ke-6 pada tahun 2017. Oke, berarti ini pasti ada jawabannya. Apa yang ditimbulkan dari adanya komplikasi? Mana kata komplikasi? Oke, nah ini dapat menyebabkan serangan jantung, stroke, kebutaan, gagal ginjal, dan amputasi kaki. Oke. Pencegahan diabetes, mana pencegahan? Oh, ini pencegahan nih. Dengan dilakukan dengan, nah kita perbaiki ya. Ini, mengonsumsi makanan sehat, oke, ada gitu. Nah, jadi caranya adalah cari kata-kata yang seksi. Kata-kata yang seksi itu kata-kata yang, oh di sini komplikasi, oh di sini pencegahan. Jadi sebut kata seksi itu kata yang jadi inti banget di dalam pertanyaan itu. Jadi itu untuk memudahkan kalian untuk wacananya. Kalau pernyataan gitu ya, nanti akan lama gitu. Tapi kalau Bu Moli baca nih, Bu Moli temukan pendorong peringkat. Nah, misalnya di sini ada peringkat. Nah, maka nanti gampang mencarinya. Kemudian misalnya di sini komplikasi nih. Nah, kata-kata yang spesifik gitu dari kalimat tanya ini yang spesifik. Kemudian di sini pencegahan. Nah, kalau kalian sudah menemukan kata seksi ya dalam tanda petik nih ya, kata seksi, maka kalian akan cepat menemukan scanning ke atasnya. Di samping tadi juga kalian bisa lihat nih kalimat opsi yang A itu pertanyaannya sudah agak-agak aneh juga gitu kan. Oke, baik. Terima kasih Fajrul. Baik, jawabannya benar. Nah, oke. Ini kita langsung ya. Ini gemes karena 13 pertanyaan ini enggak level kalian. Perbaikan afiks yang tepat pada bacaan tersebut pastilah tadi kita sudah membahas konsumsi, berarti kan di sini luluh kan? Benar? Berarti bukan mengkonsumsi tapi mengonsumsi, benar kan? Baik. Nah, jadi kalau seperti ini kan pertanyaan bonus nih. Kalian baca secara sepintas, afiks, gini, ini harusnya sih 10 detik sudah bisa kalian kerjakan. Ya, yang kayak gini. Oke. Nah, seperti di nomor 12 juga, kata tersebut pada kalimat ke-6 merujuk pada, ini kalimat ke-6, pencegahan tersebut. Pencegahan tersebut. Nah, di sini kan, apa yang dapat dicegah? Nah, diabetes kan? WHO menyatakan 80% kejadian diabetes dapat dicegah. Jadi apa yang dapat dicegah? Ya diabetes dong gitu kan. Nah tapi diabetesnya misalnya diabetes yang mana nih? Semuanya diabetes gitu kan. Kecuali di sini yang ini kelebihan berat badan atau obesitas gitu. Nah kalau kita lihat faktor pendorong penyakit diabetes, yakni kelebihan berat badan atau obesitas. WHO menyatakan 80% kejadian diabetes dapat dicegah. Nah, jadi sebenarnya apa yang dapat dicegah? Pencegahan tersebut dapat dilakukan. Pencegahan apa nih? Pencegahan kejadian diabetes. Nah, kalau kejadiannya kan nggak ada nih kejadian. Ada pengaruh, ada mencegah kan tidak mungkin ya. Pencegahan mencegah komplikasi, bukan komplikasinya, tapi di sini lebih ke penyakit diabetesnya. Jadi kejadian diabetes itu maksudnya ya diabetesnya. Gitu nih. Jadi kalian kalau dapat soal seperti ini dilihat aja nih kalau kalimat yang paling dekat masih tidak memenuhi, tidak terbayang gitu ya. Takutnya salah, coba lihat ke sini. Kemudian kalian pahami di sini, pencegahan, nah
kita coba masukkan di sini. Pencegahan penyakit diabetes dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan sehat, aktif secara fisik, dan menghindari penambahan berat badan yang berlebihan. Nyambung kan? Benar? Tapi kalau misalnya pencegahan tersebut, pencegahan kelebihan berat badan atau obesitas dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan sehat, aktif secara fisik, dan menghindari penambahan berat badan yang berlebihan. Nah, tapi di sini ini kelebihan berat badan atau obesitas gitu. Nah, di sini menghindari penambahan berat badan yang lebih berlebihan. Di sini yang pencegahannya itu apa? Karena di sini 80% kejadian diabetes dapat dicegah. Apa yang dapat dicegah? Kejadian diabetes. Hanya sayang di sini si langsung kejadian diabetesnya tidak ada. Mana yang sepadan gitu dengan kejadian diabetes? Ya maksudnya adalah penyakit diabetes itu, bukan obesitasnya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, Bu Molly punya trik cepat nih kalau ada soal seperti ini. Berikut yang menjadi akibat dari adanya komplikasi diabetes. Misalnya ya, kalian kepepet nih. Kalau pakai kecuali menurut Bu Molly akan lebih mudah karena kalian akan mencari yang tidak sejenis. Ambil contoh. Komplikasi diabetes menyebabkan serangan jantung, menyebabkan stroke, menyebabkan gagal ginjal, menyebabkan amputasi kaki. Tapi tidak menyebabkan kelebihan berat badan. Justru kelebihan berat badan itu, diabetes itu akibat gitu kan. Akibat kelebihan berat badan. Nah ini menyebabkan diabetes gitu kan. Ini beda sendiri nih. Ini kan penyakit-penyakit nih. Kalau A, B, C itu jelas penyakit gitu kan. Nah ini kan masih nyambung nih amputasi ini. Tapi kelebihan berat badan itu sebabnya kan, sebab kelebihan berat badan sehingga menyebabkan komplikasi diabetes. Oke, jadi ini ketahuan. Baik. Nah, sekarang 14 coba. Penggunaan tanda koma yang tepat terdapat pada pasangan nomor. Kita lihat nomor 1. Berdasarkan data healthdata.org, koma. Sampai sini benar nggak komanya? Benar ya? Oke. Jadi kalian selalu ingat kalau di sini ada preposisi, nih. Ini preposisi ya, bukan konjungsi. Ingat tadi sudah Bu Molly jelaskan. Mengapa tidak ada potensi untuk menjadi klausa karena di sini tidak ada predikat. Jadi ini preposisi namanya. Nah, berarti di sini kalau ada preposisi keterangan, nah kalian boleh punya catatan sendiri. Oke, kalau misalnya di sini ada preposisi akan menjadi keterangan biasa. Nah, ini sebenarnya boleh ada koma, boleh tidak. Boleh ada koma, boleh tidak. Tapi kalau konjungsi mutlak harus ada koma. Karena kalau ada konjungsi membentuk klausa bawahan. Kalau preposisi dia keterangan biasa. Karena Bu Molly temukan di dalam soal ya, soal UTBK gitu ya, ada keterangan di awal, tapi tidak ada koma gitu. Tapi itu jangan dianggap sebagai mutlak salah. Boleh kalau di sininya preposisi. Kalau keterangan biasa boleh ada koma, boleh tidak. Kalau di sininya konjungsi, klausa bawahan itu mutlak ada koma. Oke, bisa dipahami ya. Misalnya di sini komanya dibuang, itu tidak menjadi masalah. Ada koma itu kalau akan menyebabkan ini ambiguitas. Jadi kayak maknanya itu bisa salah tafsir gitu, bisa jadi ambigu gitu. Tapi kalau ini enggak kan, berdasarkan data healthdata.org, diabetes selalu ini tidak akan menimbulkan. Jadi di sini sebenarnya kalau tidak ada koma tidak apa-apa. Tapi ketika ada koma pun ini menjadi benar. Diabetes selalu berada pada 10 besar penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi di Indonesia sejak 2007 hingga 2017. Oke, kita konsentrasi pada tanda baca ya, koma. Berarti ini benar kan? Satu benar, oke? Kita lihat 2. Pada 2007, ini keterangan kan? Ini nggak ada koma, nggak apa-apa gitu. Tapi kalian hati-hati, diabetes di sini kan jadi subjek, benar? Nah, kemudian menduduki
Itu predikat kan? Nah, kalian harus punya catatan pribadi ya. Antara subjek dan predikat mutlak tidak boleh disisipi koma. Jadi kalau ada koma udah salah gitu. Oke? Jadi kalau koma itu kan TSM, TSM YY pasti koma. Udah paham ya? Tetapi sedangkan melainkan yakni yaitu itu pasti koma. Nah, kemudian koma itu kalau ada konjungsi di awal, di tengah koma. Nah, lawannya di sini tidak boleh ada koma antara subjek dan predikat mutlak tidak boleh disisipi koma. Nah, mengapa Bu Moli ingin kalian punya catatan? Karena soal itu sering keluar gitu. Sering keluar, jadi pengecoh gitu. Nah, udah ini pasti salah. 3. Adapun komplikasi dari diabetes, nah ini kan keterangan ya, dapat menyebabkan serangan jantung, stroke, kebutaan, gagal ginjal, dan amputasi kaki. Nah, kalian bayangkan di sini. Adapun komplikasi dari diabetes, nah ini kan ada adapun nih. Oke. Nah, di sini ini pasti keterangan gitu kan. Benar. Adapun komplikasi dari diabetes. Nah, tapi di sini konsentrasi kita di sini pada stroke, kebutaan, gagal ginjal, dan amputasi. Berarti di sini ada rincian. Jadi ini untuk menekankan kalau ada dan sebelum dan ada koma kalau rinciannya lebih dari 3 atau lebih. Kalau misalnya gagal ginjal dan amputasi kaki tidak pakai koma kan? Tapi di sini rinciannya banyak, maka sebelum dan ada koma. Ini benar ya. Oke, ini benar. Sekarang kita lihat 4. Faktor pendorong penyakit diabetes. Oke, tadi kan sebenarnya tidak ada yakni. Nah, oke, harusnya kan pakai yakni. Berarti ini salah. WHO menyatakan. Nah, WHO menyatakan, ini subjek, ini predikat. 80% kejadian diabetes dapat dicegah. Nah, Bu Moli menemukan kasus kayak gini. Ini kan harusnya menyatakan bahwa 80% kejadian diabetes dapat dicegah. Mengapa di sini harus ada bahwa? Karena di sini menyatakan itu sudah predikat. Nih, lihat. Kan siapa yang menyatakan? WHO. Bagaimana WHO menyatakan? Berarti ini predikat kan? Ini subjek kan? WHO-nya subjek. Nih, lihat. Di sini 80% kejadian diabetes, ini subjek lagi kan? Dapat dicegah, predikat lagi kan? Nih. Jadi kalian bayangkan, di sini harusnya sih ada bahwa ya, menyatakan bahwa idealnya gitu ya. Nah, sekarang kalian belajar dari kasus. Ada beberapa hal yang si konjungsinya itu tidak ada gitu, terutama untuk yang kasusnya di belakang itu digantikan dengan koma. Supaya kalian tidak kaget gitu kalau nanti kalian memilih loh ini yang mutlak tidak boleh itu antara subjek dan predikat ada koma itu mutlak tidak boleh. Tapi kalau ini subjek dan predikat sudah aman, kadang-kadang kita menemukan kasus seperti ini dan ini masih berterima gitu. Masih dimaklumi gitu. Oke, kita simpan ya. 6. Pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan sehat, aktif secara fisik, dan menghindari penambahan berat badan yang berlebihan. Ini tidak ada masalah ya. Terbaru, LIPI meneliti kedondong hutan ini yang diyakini dapat mencegah diabetes. Tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Nah, sekarang yang benar, coba kalian mencari penggunaan tanda koma yang tepat terdapat pada pasangan kalimat nomor. Coba kembali lagi ke sini. Coba kita tandai yang salah tuh ya. 2 salah. Nih. Ini 2 salah. Kemudian tadi mana lagi yang salah? Ini berterima. Mengkonsumsi makanan. Oke.
6 benar ya. Nah, kita bisa ngambil simpulan nih. Ini benar. 7. Ini benar ya, maksudnya benar. Ini benar. Ini benar. Coba. Coba kalian analisis. Ini salahnya di sini. Kita lihat ke sini. 1, 2. Dan ini ada yang salahnya. 1, 3 harusnya benar. 4, 5. 4, 5 salah ininya ya. Yang 4-nya salah. 4-nya salah. 5-nya benar. Oke. 6, 7. 6, 7 benar. Nah, coba kalau kalian bayangkan antara 1 dan 3 dengan 6 dan 7 aman mana? Coba. 1, 3 atau 6, 7? Ini salah, yang jelas salah ada 2 dan 4 ya. Adapun, nah, coba. Ini nulis adapun harusnya digabung ya. Adapun komplikasi dari diabetes dapat menyebabkan, nah berarti harusnya di sini ada koma ya. Adapun, ininya gini ya. Komplikasi dari diabetes, ini subjek. Mengapa? Karena predikatnya aktif nih. Ini predikatnya aktif. Kalau predikat aktif berarti di belakangnya objek. Nih. Komplikasi diabetes, ini jadi subjek. Nah, tadi di sini nggak ada koma ya. Kita lihat 6, pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan sehat, aktif secara fisik, dan menghindari penambahan berat badan yang berlebihan. Ini tidak ada masalah ya, sudah betul. Terbaru, LIPI meneliti kedondong hutan yang diyakini dapat mencegah. Oke. 67 ya. 67. Karena kalau kita teliti lagi, 1-nya benar, tapi 3-nya kurang sempurna. Gitu. Oke. Bu, mau nanya, Bu. Emang enggak? Silahkan. Kan tadi soalnya tuh katanya penggunaan tanda koma, tapi yang kalimat 4 itu kan nggak ada tanda koma sama sekali. 4. Ya, kalimat 4. Oh, ada. Harusnya ada koma, tapi nggak ada koma. Ingat yang rumus TSM-YY. Yakni. Tetapi sedangkan maksudnya si penggunaan tanda koma itu bisa harus ada koma tapi tidak ada gitu ya. Tapi kebalik, harusnya tidak ada koma tapi tanda komanya ada. Seharusnya tidak ada tapi ada gitu. Tapi tetap saja bahwa kita itu tahu bahwa seharusnya di sini ada tanda koma gitu. Ingat yang rumus TSM-YY, koma tetapi, koma sedangkan, koma melainkan, koma yakni, koma yaitu. Jadi sebelum yakni mutlak harus ada koma. Nah di sini nggak ada koma, jadi salah gitu. Oke, Bu. Oke, Nanda, terima kasih sudah bertanya. Oke, jadi nampaknya itu ya. Adapun, nah ini walaupun ini agak menggantung juga ya, tapi di sini kemungkinannya di sini harusnya ada koma nih. Karena kalau di sini tidak ada koma, maka di sini adapun komplikasi dari diabetes, koma misalnya di sini ya, atau ini gitu ya, dapat menyebabkan nanti
si subjek ini nggak akan hadir kalau tidak ada koma. Paham ya? Karena kalau misalnya ini disatukan gitu ya, ini akan menjadi keterangan. Maka caranya ini harus dipisah gitu. Nah, tapi yang aman ini ya. Walaupun di sini nggak ada koma, oh ada terbaru. Sama halnya di sini kalau ada terbaru tidak ada koma, jadi seperti terbaru LIPI gitu. Atau sebenarnya ini masih agak mending gitu ya. Kalaupun tanpa koma ini nggak apa-apa gitu. Karena keterangannya keterangan biasa saja. Tapi ingat juga posisinya sebagai apa nih? Kalau di sini sebagai konjungsi antar kalimat terbaru, koma, pasti koma. Adapun koma. Oke, jadi 6 dan 7 ya, yakin. Baik. Nah, coba nomor 9. Menurut kalian mana jawabannya? Subjeknya apa? Trainer coba. Menurut trainer, jawabannya yang mana? Kayaknya D, Bu. Mengapa? Kalau Bu Molly mengatakan D benar, nah sekarang coba Rainer berbagi tips bagaimana menemukan kok benar. Jadi kalau secara konsep bisa dijelaskan seperti begini, feeling kamu bagus ya kalau kamu memilih benar tapi alasannya bingung. Nah, di sini kan ada nih merujuk. Merujuk itu kan berarti di sini preposisi ya. Nih, preposisi. Sampai dengan koma, ini keterangan kan. Oke. Nah, sekarang kita boleh bercuriga bahwa ini adalah predikat. Nah, cara gampangnya, kalau di depan ada keterangan, setelah itu ada koma, kemudian kalian menemukan me berditer, itu kecenderungan jadi predikat. Asal jangan ada yangnya saja, karena kalau ada yang dia akan membentuk frasa itu. Nah, kalau kalian sudah curiga ini predikat, kan gampang. Apa yang diperkirakan? Atau siapa yang diperkirakan? 442 juta orang dewasa. Ini kan? Udah subjeknya ini. Nah, hidup dengan diabetes pada 2012. Jadi sebenarnya kalau mau dipanjangkan ke sini juga bisa. Karena di sini posisinya nggak jelas, statusnya nggak jelas. Di sini ada predikat tapi nggak ada konjungsi. Kalau seperti ini, lebih baik kalian keseluruhan ini adalah frasa subjek. Ingat, subjek itu kan frasa ya. Frasa itu kalau ada yang pasti frasa. Kalau ada ini itunya pasti klausa. Tapi kalau tidak ada apa-apa bisa frasa, bisa klausa. Ambil contoh, Fernanda yang pintar. Fernanda itu pintar, Fernanda pintar. Nah, kalau Fernanda yang pintar itu pasti frasa. Karena satu kesatuan fungsi. Fernanda itu pintar, siapa yang pintar? Fernanda itu. Bagaimana Fernanda itu pintar? Klausa, karena ada predikat. Fernanda pintar, siapa yang pintar? Fernanda, bagaimana Fernanda pintar? Fernanda pintar, klausa. Tapi kalau Fernanda pintar diterima di ITB. Siapa yang diterima di ITB? Fernanda pintar. Nah, berarti kan Fernanda pintar itu dua kata menduduki satu fungsi subjek. Itu juga frasa. Demikian juga di sini nih. Hidup dengan diabetes. Jadi ini satu kesatuan. Mengapa? Karena kita tidak menemukan si konjungsi di sini. Kalau ada konjungsi jadi klausa bawahan. Kalau tidak ada konjungsi, ini kita ambil bahwa ini adalah subjek gitu. Oke, jadi caranya seperti ini. Hal yang paling amit-amit kalian pilih yang ini. Karena ini terang benderang ada preposisi ya. Kalau ada preposisi pasti keterangan. Kalau ini nggak mungkin ya. Nih, ini nggak mungkin. Yang ini juga kan nggak mungkin. Karena kita tahu merujuk itu sama dengan gitu kan posisinya. Berarti ini preposisi kan. Jadi yang ada preposisi jangan pernah diambil kalau yang diminta adalah subjek. Diperkirakan udah jelas kan, diperkirakan tadi predikat gitu. Ya udah pasti ini. Oke. Baik. Nah, sekarang kita lihat, kita sisir dari atas. Nah, kalau kalian mencari judul, nih,
judul. Kalau Bu Moli, kalau dalam keadaan kepepet suka melihat subjek. Di awal aja subjeknya apa nih yang dibicarakan. Kan mencari kalimat utama ya. Kalimat utama ini tidak ada apa-apa nih. Polos tidak ada jadi, dengan demikian oleh karena itu. Pasti di sini nih. Ini kalimat utama. Nih. Udah ketemu kalimat utamanya ini. Kayak Bu Moli kasih warna ini. Ini kalimat utama. Kemudian subjeknya apa? Bahan aditif untuk makanan. Ini subjek kan? Nih. Kemudian diketahui predikat. Yes. Diketahui predikat. Nih. Ingat ya, kalau ada me berditer, predikat. Diketahui menyebabkan penderita lebih sulit melawan flu, itu pasti pelengkap. Nih. Nah, udah gitu. Kita amankan aja dulu nih si subjeknya. Karena nanti di sini juga akan diulang zat aditif tuh. Di sini tuh ada aditif juga. Oke. Nah, jadi sebenarnya yang dibicarakan adalah bahan aditif gitu kan, zat aditif. Nah, sekarang kita lihat mengapa kita tidak memilih yang flu? Flu itu hanya parsial saja, sementara kalau kita memilih judul yang merangkum secara keseluruhan. Coba kalian lihat, flu itu kan hanya beberapa saja yang tidak khusus membahas flu. Jadi yang ada flu-nya kita buang. Nah, kalian tinggal eliminasi nih. Dipilih antara D dengan E. Kandidatnya ada 2. Kalian hati-hati kalau dengan kata dan. Kalau yang namanya dan berarti yang disebut sebagai frasa endosentris koordinatif. Kalau koordinatif kan sama kuatnya. Beda dengan atau. Kalau atau kan bisa diwakili oleh yang satunya. Kalau dan, dua-duanya harus diambil. Maka kalian ambilnya yang ini. Nih. Ini kalau dalam keadaan kepepet nih ya. Kalian bacanya jangan membaca polos konvensional ya. Benar sih mungkin benar, tapi lama waktunya. Nah, kalau seperti ini, tadi Bu Moli bilang yang mana yang seksinya nih. Mengalami peradangan nih, mana bla 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 peradangan. Nih, mengalami ini ada peradangan. Cari kata seksi ya, nih peradangan. Kemudian kalian lihat di sini. Pemakan TB haki juga mengalami peradangan dan meningkatkan produksi lendir. Tuh, peradangan. Di sini yang dibicarakan tikus kan? Oke. Berarti ini benar kan? Tapi kita mencari yang salah. Lendir, memproduksi lendir. Nah ini kan, produksi lendir. Mana? Tuh. Meningkatkan produksi lendir di paru-paru tikus daripada biasanya. Nih, yang ada lendir. Daripada biasanya, udah benar gitu. Jadi biasakan cari kata seksi nih. Sekarang tikus yang divaksinasi. Oke, vaksinasi. Tikus yang divaksinasi. Nah, tikus di sini yang tidak divaksinasi kan. Di sini yang divaksinasi ya sudah. Jawabannya pasti ini. Gitu. Tuh, jawaban cepatnya gitu ya. Strateginya gitu. Jangan satu persatu dibaca dulu gitu. Kemudian nanti pasti bolak-balik. Misalnya ini mana nih yang seksi? Sistem kekebalan. Mana sistem kekebalan? Nih, ada sistem kekebalan di sini. Bahan aditif ini meningkatkan aktivitas protein sistem kekebalan. Nih, udah sama. Ketahuan kata seksinya. Ini kekebalan melawan virus pada tikus. Aktivitas protein. Nih, aktivitas protein dapat pengaruh jumlah. Nah, udah gitu. Ini pasti salah. Nah, coba kalian bayangkan waktu yang kalian pergunakan dengan cara konvensional, dengan cara Bu Moli yang lihat kata seksi gitu ya, kata yang patut kita beri highlight gitu. Itu akan lebih cepat. Oke. Berikutnya. Nah, kalau ada seperti ini nih, ceritanya kalian nggak ngerti nih makna kamusnya, aditif. Kalian biasakan, kan ini pasti kata serapan nih. Kata serapan dari bahasa Inggris. Kemudian ada kalau ada if berarti sifat. Aditif kan di add. Add itu ditambahkan. Berarti sesuatu yang ditambahkan. Nah, mana yang sesuatu ditambahkan? Ya pastinya inilah. Gitu. Berkenaan atau dihasilkan dengan penambahan. Nah, mengapa bukan ini?
Ini pewarnanya si kata, berarti di sini kan kata bendanya, sementara if itu kan menunjukkan sifat, jadi berkenaan dengan ini bahan kata benda. Ini apalagi ini terlampau, ini halu ini kata-katanya yang menyebabkan sesuatu menjadi ada, nanti sesuatu menjadi tiada. Jadi kayak belajar filsafat nih. Ini enggak banget gitu ya. Gitu. Unsur dasar. Jadi kalian lihat nih kalau ada if itu sifat. Berarti di sini kan kalau sifat itu menjelaskan bahan aditif, berarti bahan yang ditambahkan gitu kan, yang ditambahkan bersifat berkenaan atau dihasilkan dengan penambahan. Ya sudah gitu. Berikutnya. Nah, ini coba. Mau dipindahkan ke bawah. Coba. Judul yang tepat menurut kalian yang mana? Faiza yang mana coba? Sepertinya yang C, Bu. Oke, mengapa? Karena kalau yang nama tanamannya itu mengikuti judul biasa, sedangkan kalau nama ilmiahnya ngikutin cara penulisan nama ilmiahnya. Oke, baik, pintar. Ini amit-amit kita ini ya, ngapain juga harus di bold gitu kan. Nah, ini ya, kemudian kalian lihat nih. Ini judul itu tidak usah dimiringkan kecuali judul buku, judul majalah, judul buku, nama majalah, nama koran atau istilah asing. Nah, kalau spondia spinatanya sih harusnya dimiringkan. Ini kebalik gitu kan. Oh, ini dua-duanya dimiringkan. Ini berarti tidak. Yang dimiringkan itu yang istilah Latinnya saja. Oke. Kemudian, oke. Nah, mengapa tidak memilih yang E? Kalau ini pasti salah, yang D salah. Nah, pertanyaan Bu Mori, kenapa apa yang salah dengan E? Oke. Nah, pertama secara fisik nih ya. Untuk orang yang di luar IPA pun akan tahu bahwa judul itu tidak perlu pakai titik. Oke. Nah, sekarang orang IPA pasti paham betul cara penulisan ini setiap spesies. Berarti kan ini spesies ya. Nah, pakai aturan tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Nah, ini istilah tertentu. Jadi di sini sistem tata nama ini mengikuti beberapa kaidah, antara lain sebagai berikut. Menggunakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan, terdiri dari dua kata, di mana kata pertama merupakan nama genus, ini genusnya, sedangkan kata kedua merupakan nama spesies, genus spesies. Huruf pertama pada kata pertama ditulis dengan huruf besar atau uppercase, ini ya. Kemudian huruf selanjutnya ditulis dengan huruf kecil, lowercase. Nama genus dan nama spesies dicetak miring, italik, benar ya, dan digaris bawahi secara terpisah. Jadi kalau misalnya nanti tidak ada yang dimiringkan, boleh digaris bawahi tapi secara terpisah, bukan di derut gitu ya. Kemudian nama atau singkatan, nah, oke, nama atau singkatan, nama deskriptor dapat dituliskan di belakang nama spesies dengan huruf tegak dan tanpa garis bawah. Contohnya ini. Jadi kalau ada hibiscus rosa sinensis, nah berarti kan cara penulisannya ininya ini pasti dimiringkan gitu kan. Nih, ini dimiringkan gitu. Kemudian di sini deskriptornya, penjelasannya tidak usah dimiringkan gitu. Tapi kalau misalnya di sini dibalik, berarti yang dalam kurungnya yang genus dan spesiesnya itu tidak jadi masalah. Tapi ini yang betul. Mestinya kalau orang IPA sudah terbiasa di pelajaran biologi. Tapi setidaknya si opsi ini cukup bijaksana kalau menurut Bu Moli ya. Karena nanti orang IPS yang tidak mempelajari cara penamaan spesies akan tahu juga di sini tinggal kecermatan saja. Sebuah judul tidak mungkin ditulis dengan titik kecil. Tidak mungkin diakhiri oleh titik. Oke, baik. Nah, kalimat yang tepat ini, Bu Moli kasih trik ya. Ini cara membaca dengan efektif. Kan diminta di sini kalimat. Oke.
Kalimat yang tepat untuk mengisi bagian rumpang sebagai kalimat kedua. Nah, diulang lagi nih, kalimat kedua. Nih, ini kurang gimana jelasnya soal ini. Jadi di sini, coba kalian lihat. Nih, ini kan. Maka kalian jangan pernah memilih yang ini. Oke? Karena ini pasti kalau ada tetapi itu kan mutlak diawali koma. Dan ini konjungsi antar klausa. Kemudian kalian juga tidak mungkin memilih sesuatu kalimat diawali oleh konjungsi. Karena dia akan menjadi klausa bawahan. Oke? Kalian pun jangan memilih yang C. Mengapa? Karena kalau dengan demikian itu simpulan generalisasi. Biasanya ada di akhir paragraf. Yang ada di akhir paragraf itu dengan demikian, jadi, oleh karena itu. Nah itu kayaknya udah, kalau di awal itu kan masa udah disimpulkan, dijelaskan lagi. Itu kan aneh. Nah, tinggal kalian bandingkan antara dengan padahal dengan namun. Ini sama sih ya. Tuh. Padahal dengan namun. Jadi kalau diabetes menjadi salah satu penyakit tidak menular yang menjadi ancaman serius bagi kesehatan global. Bla bla bla. Terbaru, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia meneliti khasiat dari kedondong hutan yang dapat mencegah diabetes. Nah, padahal di sini kalau mengatakan padahal loh, kenapa harus padahal? Justru di sini konsesifnya yang dibutuhkan. Jadi di sini, namun penyakit ini dapat dicegah dengan hidup sehat, diabetes itu. Kalau padahal itu kan seperti makanya gitu kan. Jadi konsesif juga, tapi maknanya jadi sedikit berbeda. Namun penyakit ini dapat dicegah dengan hidup sehat. Nah, kesininya pasti nyambung. Tuh. Terbaru, nah karena hidup sehat ya, ini kedondong yang dapat mencegah diabetes. Baik. Ini. Baik. Nah, Bu Molly paling senang kalau mengerjakan soal yang kayak gini. Ini kayaknya kayak loncat-loncat gitu. Kayak klipnya ini apa Peter Pan yang Dian Sastro yang ringan banget. Jadi ini jangan terlampau beban kalau yang kayak gini. Ini kan ada hutang. Yang jelas bukan hutang tapi utang kan, berarti tidak baku gitu. Oke. Nah, bagaimana kalian yakin gitu kan? Nah, kalau Bu Molly sih ngintip dulu sih kalau yang baku tidak baku, yang ini Bu Molly lihat aja deh. Nah, ini di KBBI utang, bentuk tidak bakunya hutang. Kalau kalimat kata-kata baku tidak baku sih mau tidak mau kalian ini biasakan gitu ya, lihat biasakan. Jadi yang betul itu utang, bukan hutang. Berikutnya ini, negara Indonesia. Nah, kalian ini ya, kadang-kadang saya juga suka heran ya kalau mengetik negara suka autocorrect tiba-tiba N-nya jadi kapital ya. Saya tidak mengerti itu. Kenapa begitu? Nah, padahal sebenarnya kalian harus dengan sabar mengubah kembali ke N non kapital kalau memang tidak harus dengan kapital. Nah, bagaimana caranya kita yakin bahwa N-nya tidak usah kapital? Ketika dibuang ini tidak jadi masalah. Utang Indonesia. Artinya kita sudah tahu pasti Indonesia itu negara gitu loh. Oke. Seperti halnya Februari, bulan Februari. Kita mengatakan Februari sudah tahu pasti itu bulan Februari kan? Maka si bulannya B-nya tidak usah kapital. Kalau memang diharuskan ada dalam tulisan gitu kan. Kayak gitu. Nah, jadi di sini kapan si N-nya kapital? Kalau merujuk pada nama, misalnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, N-nya pasti kapital. Atau Bank Negara Indonesia, pasti negaranya kapital. Tapi kalau yang seperti ini tidak perlu kapital. Jadi di sini nulis negaranya biasa saja, gitu. Tidak perlu diperbaiki, tapi jawaban tidak perlu diperbaiki tidak ada. Baik, nah ini tentang ketelitian. Triliunnya sudah benar ya, triliunnya sudah benar. Angkanya sudah benar, 3 angka dari belakang pakai titik gitu. Nah di sini antara rupiah dengan angka tidak boleh ada spasi, sehingga ini disebut tidak baku. Nah ini kan kecermatan saja gitu kan. Ini kalian udah ngerti, ininya udah ngerti, ininya udah benar.
tidak pakai titik ya kalau rupiah. Masih banyak orang yang menulis rupiah pakai titik, tidak ya. Karena itu bukan singkatan sebenarnya, itu adalah simbol. Seperti mata uang dolar, yen, kan tidak pakai titik. Oke. Nah, ini pasti bisa dikerjakan dalam sekejap mata. Kalau di setiap, kan bisa ke setiap dari setiap ya. Berarti preposisi kan. Berarti kalau sebagai preposisi pastinya dipisah. Gitu kan? Karena kalau di itu bisa sebagai preposisi, bisa sebagai prefix gitu. Kalau sebagai prefix baru digabung. Nah, ini yang mungkin agak tidak familiar ya. Perhatikan baik-baik soal nomor 20. Kalian mungkin selama ini abai ya, mengabaikan, asal nggak penting. Tapi ternyata ditanyakan yang nggak penting ini. Kalau di sini ada kutipan, kemudian ada tanda baca itu harus di dalam kutipan, tidak boleh di luar. Karena otomatis akan mengganggu kalau di sini ada titik, ini otomatis U-nya akan kapital. Padahal sebenarnya ujar pengamat, mengapa juga ujarnya harus kapital gitu kan? Tidak ada urusan. Jadi satu kesatuan ujar pengamat perekonomian Indonesia, Daeng. Nah, berarti di sini memindahkan si tanda baca ini ke dalam kutipan. Jadi tanda baca dipindahkan ke dalam kutipan. Nah itu hati-hati ya. Kalian ini ya, Bu Moli juga ini baru tersadarkan ya, barangkali selama ini tidak seteliti setelah Bu Moli melihat kasus soal ini gitu. Nah kalian harus yakin. Dan kalian juga ingat ya, barangkali nih pengembangan dari soal seperti ini, misalnya kalau di sininya koma, kemudian pasti di sananya ada kutipan lagi, maka jangan diawali oleh huruf kapital. Kalau di sini koma. Dan dapat menjadi sebuah pendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia, koma, ujar pengamat, kemudian ada kutipan lagi di sini. Maka di dalam kutipan ini jangan kapital kalau di sininya koma. Oke. Dan sangat tidak bijaksana kalau di sini koma, tiba-tiba di sini titik. Berarti di sini menggantung gitu. Oke, jadi kalian harus hati-hati dengan tanda baca ya. Ini kan kecermatan nih. Jadi kalau misalnya ada tanda ini tanda baca masuk di kutipan. Bukan hanya titik ya, boleh pakai tanda tanya, boleh pakai tanda seru, boleh titik. Oke? Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, cukup? Ada pertanyaan? Saya mau nanya lagi. Mangga. Saya kutipannya itu di akhir kalimat, itu titiknya tetap di dalam itunya. Tetap di dalam. Iya. Iya, oke. Terima kasih Nanda. Ada pertanyaan lagi? Sok, mangga. Rama kemana, Rama? Rama nggak keluar. Itu fotonya lucu. Rama kayak ini di atas awan ya, negara di atas awan. Oke. Baik anak-anakku, terus berlatih. Jadi nanti Bu Moli akan membiasakan kalian mengerjakan dulu soal biar kerasa gregetnya ya. Kalau kalian hanya mendengar saja kan nggak ini ya, nggak merasa perlunya gitu. Kalau Bu Moli hormat pada kalian karena kalian orang yang sebenarnya sudah tahu apa yang kalian mau. Tiba-tiba kalian berbelok dengan apa yang selama ini kalian pelajari ya. Kalau yang dari IPA tiba-tiba misalnya mau ngambil ke jurusan yang linjur ya. Itu sebuah keberanian yang hebat yang patut kalian syukuri dari diri kalian. Jadi kalian menemukan jalan itu sebelum kalian tersesat gitu. Kan kalian bisa aja misalnya memaksakan diri di jurusan dan kalian lulus, tapi kalian tanya dalam kehidupan itu sebenarnya yang harus kalian rasakan adalah kebahagiaan ya. Kalian jadi seseorang yang hebat kalau kalian tidak bahagia, terpaksa gimana gitu. Tapi kalian akan menjadi sesuatu gitu yang hebat sesuai dengan yang kalian inginkan. Toh dalam kehidupan orang tidak akan membedakan ini seorang dokter dengan seorang seniman, mana yang lebih hebat, tidak ada yang lebih hebat. Karena masing-masing profesi itu akan eksis di dunianya masing-masing gitu. Seorang seniman akan kelihatan bego kalau membicarakan kedokteran. Demikian juga seorang dokter akan bego ketika melukis sebuah lukisan gitu ya. Artinya di sini kalian juga, Bu Moli hormat pada kalian
ketika takdir belum ada gitu, takdir kalian jadi apa, masuk jurusan apa, tapi kalian sudah menentukan kalian punya sesuatu yang akan kalian perjuangkan. Rama tadi kemana nakal? Screen Rama? Ibu PC-nya. Oh gitu. Kirain Rama ini dulu. Iya tadi dibenerin dulu, uninstall gitu-gitu. Nggak apa-apa Rama. Rama itu background Rama apa itu? Ini di kamar? Ya nggak background. Aku pikir kamu melukis juga, bermain musik. Tapi Iya. kamu suka seni kali ya? Iya suka. Oke, mau masuk apa nih Rama? Informatika. Oh, oke. Jadi seni sebagai hobi. Ya, oke, baik anak-anakku, terima kasih ya. Jaga kesehatan yang penting ya, jaga kesehatannya lahir dan batin, mentalnya yang harus kuat. Oke, konsisten terus untuk belajar. Terima kasih Rainer, Faiza, Nanda. Maaf ya Ibu Fajrul, dari Rahmat. tadi. Nggak apa-apa. Yang penting kamu punya tanggung jawab untuk diri kamu sendiri. Bu Moli pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Makasih, Ibu. Kami Makasih, Bu.